Perkenalkan, nama saya Ketut Ayu Artayani dengan NIM 2005126065. Saya mahasiswa dari Universitas Mula Warman dengan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2020 kelas B. Saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan prinsip TAP dengan penilaian pembelajaran anak usia dini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu TAP. Nah, TAP adalah Developmentally Appropriate Practice, adalah perencanaan yang bermakna dan sesuai dengan perkembangan anak sebagai penerapan pengetahuan mengenai perkembangan anak dalam lembaga PAUD. Program pembelajaran yang direncanakan untuk PAUD berdasarkan pengetahuan mengenai perkembangan anak. Ini dicetuskan oleh NEEYC atau National Association for the Education of Young Children, yang merupakan sebuah organisasi nasional yang mengadvokasi pendidikan anak usia dini, mempertimbangkan 10 bidang standar program saat menilai dan mengakreditasi program, seperti ada hubungan, kurikulum, ada pengajaran, kesehatan, dan keselamatan, ada penilaian kemajuan anak, kualifikasi guru, hubungan keluarga dan komunitas, lingkungan fisik, dan manajemen kepemimpinan. Dari pengertian tersebut, adapun prinsip-prinsip dasar pada TAP sebagai berikut. Yang pertama, seluruh aspek perkembangan anak saling terkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi. Kedua, ada perkembangan memiliki proses perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, ada setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda. Yang keempat, pengalaman sebelumnya mempengaruhi perkembangan anak. Kelima, proses perkembangan suatu yang dapat diperkirakan menuju ke arah yang lebih kompleks, terorganisir, dan terinternalisasi. Keenam, ada perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial yang beragam. Ketujuh, anak sebagai pelajar aktif. Kedelapan, perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi kematangan secara biologis dan lingkungan. Kesembilan, ada bermain sebagai alat bagi anak dalam menunjukkan tahap perkembangannya. 10. Perkembangan anak akan lebih meningkat jika anak diberikan kesempatan untuk melatih keterampilan yang sudah dimilikinya sekarang. 12. Anak memiliki beragam cara untuk belajar dan mencari tahu serta memiliki berbagai cara untuk menunjukkan apa yang diketahuinya. 12. Anak akan lebih mudah belajar jika anak merasa aman dan nyaman. Maka, keterkaitan dari 12 prinsip TAP dengan penilaian pembelajaran anak usia dini yaitu: yang pertama, ada guru menjadi lebih berkreasi untuk menciptakan pembelajaran apa yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, guru dapat mengetahui karakteristik peserta didik. Yang ketiga, guru dapat mempersiapkan materi pembelajaran dan metode yang akan digunakan setelah mengetahui karakteristik peserta didiknya. Keempat, guru dan peserta didik dapat berinteraksi. Kelima, peserta didik lebih dapat mengekspresikan pikiran, emosi, mengeluarkan gagasan atau pendapat lebih aktif dan kreatif. Keenam, menyeimbangkan ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif pada peserta didik. Adapun tambahan mengenai keterkaitan antara TAP dengan penilaian anak usia dini, terutama untuk pendidik. Itu yang pertama, membantu pendidik
merumuskan atau menentukan kegiatan apa yang akan diberikan kepada peserta didiknya untuk pembelajaran selanjutnya. Lalu yang kedua itu pendidik juga dapat menyiapkan alat penilaian yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang ketiga itu ada menetapkan kriteria penilaian, mengumpulkan data dari peserta didik, lalu menentukan nilai. Lalu dapat membantu juga pendidik untuk melaporkan hasil dari penilaian yang telah dilakukan oleh pendidik kepada peserta didiknya dan menindaklanjut hasil dari penilaian tersebut. Baik, sekian dari penyampaian saya mengenai keterkaitan dari 12 prinsip TAP dengan penilaian pembelajaran anak usia dini. Terima kasih.